Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan kembali mengambil pelajaran dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Di antara yang menunjukkan kemuliaan doa ini adalah karena kandungan isinya yang sangat agung dan sangat dibutuhkan oleh setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini sangat pendek. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, yaitu ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang kurang lebih makna dari doa ini adalah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak membutuhkan sesuatu yang haram, dan perkayalah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan kepada selainmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini memiliki sebuah kisah. Bagaimana kemudian sampai hal ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya bahwa sahabat mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan bahwa pernah ada seorang mukatab. Mukatab itu ibu adalah seorang budak yang ingin agar dirinya menjadi orang yang merdeka dengan cara dia membayar kepada tuannya sejumlah uang tertentu dalam tenggang waktu tertentu pula, sampai kemudian dia bisa melunasi dirinya. Dengan begitu dia akan menjadi sebagai seorang yang merdeka. Jadi kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ibu, ada seorang mukatab, seorang budak yang ingin dirinya menjadi orang yang merdeka, datang kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengadukan perihal dirinya, bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi untuk berusaha melunasi tanggungan beban utangnya kepada tuannya, agar dia nantinya menjadi orang yang merdeka. Setelah dia mengadukan
perihal dirinya ini ibu yang sudah tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya. Dia kemudian mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, bantulah aku, yakni bantulah aku agar aku bisa melunasi hutangku kepada tuanku, sehingga aku menjadi orang yang merdeka. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apakah kemudian Ali radhiyallahu taala anhu ini semerta-merta memenuhi permohonan seorang budak yang ingin menjadi dirinya merdeka ini? Ternyata tidak. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu ini justru memberikan pelajaran berharga kepada sang budak ini. Dia mengatakan kepada budak ini, maukah engkau aku ajari beberapa ungkapan kata yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan apa ibu? Ali mengatakan kepada budak ini yang tadi minta bantuan kepada Ali agar dirinya dibantu supaya dia menjadi orang yang merdeka, tidak lagi menjadi seorang budak. Ali mengatakan kepada budak ini, maukah engkau aku ajari beberapa ungkapan kata yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ali tidak hanya menawarkan kepada sang budak tadi yang meminta bantuan kepadanya, dia menambahkan sebuah ungkapan kata yang sedemikian akan memotivasi seseorang untuk melakukan apa yang disarankannya. Ali mengatakan, kalaupun engkau memiliki tanggungan hutang ya, berupa emas sebesar gunung Sabir. Coba ibu bayangkan, kalau di Bogor ini ada gunung, namanya gunung apa bu? Gunung Salak. Ibu pernah melihat, pernah membayangkan, pernah naik ke gunung tersebut atau di seputarnya, atau melihat dari kejauhan, kira-kira besarnya seperti apa? Besar apa kecil bu? Gunung Salak bu? Besar. Bisa dibayangkan, yang jelas lebih besar daripada rumahnya ibu kan gitu ya, lebih besar. Kalau itu berupa emas, kira-kira banyak atau sedikit bu? Banyak. Ya, kalau itu berupa emas tentu banyak sekali. Ya. Kalau seandainya orang dirundung hutang sebanyak itu, segede itu, kira-kira bagaimana bu rasanya? Pusing enggak kira-kira? Kalau kita dihutang 10 juta saja sudah pusing bu ya. Padahal itu berupa uang kertas. Lah ini diumpamakan seperti hanya dia utangnya berupa emas. Besarnya apa? Segede gunung Sabir tadi. Ali mengatakan, kalaupun engkau memiliki utang berupa emas sebesar gunung Sabir, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu, membantumu untuk dapat melunasi hutang tersebut. Ini adalah motivasi agar sang budak tadi ya, termotivasi untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa doa.
Barulah kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan yang menjadi maksudnya, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada sang budak, ucapkanlah olehmu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan sesuatu yang halal sehingga aku tidak membutuhkan sesuatu yang haram, dan perkayalah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan kepada selainmu. Itu singkat cerita dari kisah doa ini. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat doa ini sangat agung sekali. Permohonan agar seorang hamba diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang halal. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah agar diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, sehingga dia tidak membutuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh agung sekali doa ini. Dan di antara perkara yang bisa kita ambil faidah dari doa ini adalah bahwa perkara yang halal, sesuatu yang halal itu sangat kita butuhkan. Dan itu adalah sangat penting, ibu sekalian. Sesuatu yang halal, rezeki yang halal, sesuatu yang sangat kita butuhkan. Karena ini akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita. Memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Perhatikanlah ibu sekalian firman Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada para rasulnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kemudian Allah menggandengkannya dengan amal saleh. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul, makanlah olehmu sesuatu yang baik dan beramal solehlah. Para ulama mengatakan bahwa penyebutan hubungan antara sesuatu yang halal dengan amal soleh dalam ayat ini menunjukkan hubungan yang sangat erat sekali. Bahwa sesuatu yang baik yang dikonsumsi oleh seorang ini akan memotivasi, mendorong seseorang untuk melakukan amal saleh. Maka seolah-olah bahwa asupan makanan yang halal dari sumber yang halal ini menjadi kunci kebaikan hidup seseorang. Begitupun sebaliknya ibu sekalian, ungkapan yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak lain adalah merupakan pengajaran dari Rasulullah SAW. Dikatakan tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika, sehingga tidak butuh dengan sesuatu yang haram. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang haram sebagaimana sesuatu yang halal dapat memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang, demikian pula sesuatu yang haram dia juga memberikan pengaruh kepada seseorang. Kalau tadi sesuatu yang halal pengaruhnya adalah positif, sedangkan sesuatu yang haram pengaruhnya adalah negatif. Contoh pengaruh positif dari sesuatu yang halal.
rizki yang kita makan halal, minuman yang kita makan yang kita minum halal, pakaian yang kita kenakan halal dan seterusnya. Ini akan memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Dan ketika amal soleh itu dilakukan, sangat besar peluang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menerima amal soleh yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, disifati dengan baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka ketika apa yang menjadi konsumsi kita berupa makanan, minuman, yang itu kemudian berubah menjadi energi, kita melakukan amal saleh, ya, ini akan berpeluang besar sekali bahwa amal soleh yang kita lakukan karena itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal soleh diterima, Ibu, ini adalah suatu hal yang menggembirakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menerima amal tersoleh tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga apa? Membalas dengan balasan yang jauh lebih besar ketimbang amal soleh yang kita lakukan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana ma'amala. La yudhi'u man ahsana amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Apa kuncinya, Ibu, tadi? Salah satu kuncinya adalah bahwa asupan makanan, asupan minuman, rizki yang dihasilkan oleh kita, yang kita nikmati adalah sesuatu yang halal. Sebaliknya, Ibu, ketika sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum, sesuatu yang kita kenakan, itu kita dapatkan dari hasil sesuatu yang haram, seperti misalnya Ibu melakukan transaksi riba, hasil mencuri, hasil merampok, hasil dan lain sebagainya dari tindakan yang haram, ini juga akan berdampak negatif yang tidak kalah membahayakan. Di antaranya, Ibu, bahwa tadi disyaratkan oleh sabda Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Itu artinya jika itu buruk, Allah tidak menerimanya. Kan begitu ya? Ya. Coba bayangkan, Ibu, kita sudah melakukan aktivitas amal soleh, tetapi apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan bersumber dari yang haram, kemudian amal soleh tersebut tidak terima. Kira-kira orang yang demikian ini, Ibu, rugi atau tidak rugi? Rugi. Capek tenaga, waktu hilang, ya, ini rugi. Seperti orang yang pekerjaannya sebagai pedagang, hilir mudik ke pasar, ternyata bangkrut usahanya, ini kan rugi, tidak menghasilkan, kan rugi. Ya. Kemudian itu sekalian yang dirahmati Allah, hal yang lain, Nabi SAW juga mengisyaratkan betapa hal ini pengaruhnya sangat negatif sekali, bahwa ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, ya, namanya safar itu ya. Digambarkan bahwa rambutnya itu acak-acakan, pakaian yang dikenakan itu lusuh, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian dia mengangkat tangannya seraya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, artinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, makanannya haram, minumannya haram, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik. Kalau ini keadaannya, Ibu, ya, bagaimana doa orang tersebut akan dikabulkan. Ini menunjukkan indikasi kuat bahwa orang yang tadi konsumsi makanannya dari sesuatu yang haram, penghasilan haram, minumannya juga demikian, pakaiannya kenakan juga demikian,
ini sangat berpotensi besar sekali doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita berdoa, apa yang kita inginkan, Ibu? Apa yang kita inginkan dari doa kita? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Keinginan kita dikabulkan. Tapi oleh karena salah satu karena faktor tadi, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan bersumber dari sesuatu yang haram, harapan kita bahwa doa yang kita panjatkan itu dikabulkan, itu akan sirna. Allah tidak akan mengabulkannya. Jika demikian ini, maka tentu tidak dilakukan. Ini adalah kerugian. Ini juga merupakan kerugian. Nah, ibu sekalian, kalau doa itu berpeluang untuk tidak dikabulkan, maka demikian pula halnya dengan sholat yang kita lakukan. Seperti halnya ibu kita tahu ya, dalam sholat itu isinya apa, Ibu? Isinya apa? Antara doa dan zikir. Dan banyak sekali doa. Seperti yang sudah kita pelajari tentang doa iftitah saja, beragam banyaknya, begitu banyaknya. Kemudian di dalam Al-Fatihah juga ada doa. Ya. Kemudian di dalam sujud kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya. Wa ammas sujudu fa'aksiru fihi du'a faqaminun ayustajabu. Adapun sujud, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Karena doa yang dipanjatkan kala itu berpeluang sekali untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sujud pun kita berpeluang untuk banyak berdoa. Kemudian setelah bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, ada doa. Sujud lagi, kemudian tahiyat, ada doa, dan seterusnya. Bahkan penghujung sholat kita dianjurkan untuk berdoa ya. Sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari, ada 4 hal yang disyariatkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya mohon perlindungan dari Ibu? Ya. Azab siksa kubur, siksa neraka, ya. Kemudian fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnah apa? Ad-Dajjal. Ini semuanya adalah menunjukkan betapa sholat itu isinya itu antara doa dan zikir. Dan bahkan boleh jadi doa menjadi mayoritas isinya. Kalau tadi doa berpeluang tidak diterima disebabkan karena konsumsi sesuatu yang haram, minuman yang haram, pakaian yang kenakan haram, maka demikian pula halnya dengan sholat. Karena sholat mayoritasnya apa? Doa tadi. Lah, Ibu, bagaimana nasib kita kalau seandainya kita sudah capek-capek dalam sehari semalam berapa kali, Bu? 5 kali. Kita melakukan sholat, tapi karena faktor itu tadi, sesuatu yang haram yang kita konsumsi, berpeluang sekali kemudian apa? Sholat yang kita lakukan tidak diterima. Ya. Kalau sholat tidak diterima, kira-kira bagaimana nasib kita, Ibu? Sia-sia. Apa yang kita lakukan sia-sia. Maka ini menunjukkan betapa bahayanya sesuatu yang haram. Terus lagi, Bu, misalnya dalam hal sedekah. Dalam hal sedekah juga sama, berpeluang untuk tidak diterima. La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah yang berasal dari hasil yang haram. Al-hulul, makna pertamanya adalah makna sesungguhnya al-hulul itu, Ibu, adalah harta rampasan perang yang belum dibagikan. Kemudian ada orang yang nguntit, kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Bogor bilang apa, Bu? Ngambil duluan. Belum dibagi sudah ngambil duluan. Apa namanya, Bu? Apa namanya?
Pokoknya apa itulah namanya. Intinya belum saatnya mendapatkan jatah sudah ngambil duluan, belum mendapatkan izin. Nah, ini namanya hulul. Tentu tindakan ini merupakan tindakan haram, tidak boleh. Sehingga secara umum dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah yang berasal dari harta haram. Tadi yaitu haram dalam hal cara mendapatkannya. Karena tadi orang yang melakukan tadi merampas harta rampasan perang yang belum dibagikan, dia sudah mendahului dulu ya, belum berhak tetapi sudah ngambil duluan. Nah, ini haram, tidak boleh. Lah kira-kira bagaimana Ibu kalau orang yang penghasilannya haram saja? Seperti Ibu, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita, termasuk juga tidak ada di antara anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang berprofesi seperti ini. Seperti apa? Sebagai seorang pezina misalnya. Ya. Sudah profesinya haram, apa yang dihasilkan juga haram. Begitu juga misalnya adalah seorang yang berprofesi sebagai apa Ibu? Penyanyi, bidu wanita. Profesi yang dilakukannya itu haram karena hakikat yang pertama dari tindakannya itu sendiri adalah haram. Maka apa yang dihasilkan juga haram. Kalau dia bersedekah, kan banyak itu Bu ya, cerita para artis seperti apa yang banyak memberikan ke panti-panti asuhan, ya kan, sedekah, membantu ini, membantu itu, korban bencana ini, korban bencana itu, dan seterusnya. Kalau kita lihat apa kata Nabi SAW, maka sedekah yang seperti ini tidak akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa Ibu? Sebabnya penghasilannya, sedekahnya itu tadi bersumber dari penghasilan yang haram. Maka kata Nabi SAW tadi, la yaqbalullahu shadaqatan min hulul. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah dari harta yang dihasilkan dihasilkan dengan cara yang haram. Kemudian lagi Ibu, ibadah yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Haji. Ya, kita semuanya ingin untuk naik haji Ibu ya. Apa sudah ya? Ya, mungkin diantara kita ada yang sudah melaksanakan itu. Kalau yang belum, tentu kita sangat mengharapkan, karena ini apa? Bagian dari rukun Islam. Ya, hanya saja memang bagi yang mampu. Ya. Kalau tadi ceritanya doanya tidak dikabulkan, kemudian sholatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, maka begitu juga haji yang dilakukan oleh seorang tetapi dana yang digunakannya tersebut bersumber dari sesuatu yang haram. Apa tidak rugi Bu? Sudah meluangkan waktu sekian lama, ya kalau berangkat dari Indonesia berapa lama Ibu? Itu antrinya, maksudnya proses ya sudah antrinya dulu ya, antrinya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Hah? Lama. Terus kalau proses melaksanakannya berapa lama Ibu? Ada yang sebulan Bu ya, 40 hari gitu ya. Iya, meskipun sebetulnya ringkas sih sebetulnya kalau pelaksanaan ibadah hajinya. Iya. Sudah mengorbankan waktu, tenaga, duit, ya. Udah sedikit. Sekitar 35 juta, ada yang haji khusus sekian puluh juta, ratus juta, ya. Tapi sayangnya, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak demikian. Ya, sebagian di antara kaum muslimin yang boleh jadi dana yang digunakan untuk ibadah haji tersebut adalah bersumber dari sesuatu yang haram. Jika ini yang terjadi Ibu, maka sia-sialah apa yang dilakukannya. Nah, ini adalah gambaran Ibu yang menunjukkan betapa memang sesuatu yang haram itu sesuatu yang sangat berbahaya. Apalagi
apalagi ibu. Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat mulia, Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan, "Ya Ka'ab, ma min lahmin nabatat min suhtin fannaru aula bihi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidak ada sekerat daging pun yang tumbuh dari asupan konsumsi yang haram kecuali nerakalah yang lebih berhak untuk menyantapnya. Lah neraka itu bagaimana panasnya, Ibu? Saya kira ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga sudah banyak pengalaman ya, bersentuhan dengan api ketika masak. Bagaimana rasanya? Panas. Lah kata Nabi SAW, panasnya api di dunia perbandingannya dengan panasnya api neraka 1/170-nya. Itu artinya 69 kali panasnya api di dunia. Kalau api di dunia saja panas, bagaimana panas neraka? Nah sementara ini Nabi SAW mengatakan, ma min lahmin nabatat min suhtin fannaru aula bihi. Tidak ada sekerat daging pun yang tumbuh disebabkan karena asupan konsumsi yang haram kecuali nerakalah yang berhak menyantapnya. Cukuplah ini Ibu sebagai sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa memang sesuatu yang haram itu sangat berbahaya, sangat negatif pengaruhnya. Sangat negatif pengaruhnya. Contoh lain yang lain lagi, mungkin ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, adik-adik yang masih belajar di SMA mungkin mengetahui pengaruh dari mengkonsumsi atau makan daging babi. Makan daging babi. Babi kita ketahui Ibu sesuatu yang haram. Al-Quran menaskan itu. Allah melarang makan daging babi, di antara yang diharamkan adalah babi. Nah, ternyata ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa apa yang dikonsumsi oleh seorang itu, dalam kasus ini adalah babi, sesuatu yang haram ini bisa mewariskan sifat, kemiripan, perilaku, dalam tindakan, dalam perilaku, dalam kesehariannya. Sehingga hilang rasa malunya, sehingga bebas saja dia melakukan semaunya, tindakan semaunya, bahkan itu dilakukan di hadapan mata keluarganya sendiri, atau bahkan dia menyaksikan pasangan hidupnya itu sendiri melakukan di depan matanya sendiri, melakukan zina, free sex. Ini salah satu sebabnya adalah apa? Karena terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka ini sangat berbahaya, menjadikan apa? Hidupnya sedemikian bebas dari aturan-aturan. Berbahaya sekali. Padahal kalau kemudian perzinahan itu sudah merajalela, ya, ini sudah mendekati tiba saatnya kiamat tiba. Hanya saja kapan, Allahu a'lam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ungkapan yang diajarkan oleh Nabi ini, ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah aku dengan sesuatu yang halal sehingga aku tidak membutuhkan sesuatu yang haram. Ini merupakan ungkapan yang sangat agung. Karena ini apa? Kunci dari apa? Kebaikan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Maka permohonan seorang hamba agar dicukupkan dengan sesuatu yang halal, ini permohonan yang sangat urgen, sangat penting, yang kita butuhkan setiap saat. Mengingatkan kita, di samping itu ungkapan berikutnya mengingatkan kita akan bahayanya sesuatu yang haram. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan berikutnya dari doa yang agung ini adalah
wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kenyangkanlah aku dan perkayalah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan kepada selainmu. Ini juga merupakan doa yang sangat agung. Seorang hamba hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba menyadari bahwa rezekinya itu ya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Maka dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya diperkaya oleh Allah dengan karunia-Nya yang melimpah. Ya. Maka ini menunjukkan juga boleh bagi kita sebagai hamba Allah untuk memohon kekayaan, untuk meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi dari sisi materi. Ya, bahkan Nabi SAW ibu pernah mendoakan seorang sahabat yang waktu itu masih kecil, yang dibawa oleh ibunya, yang datang kepada Nabi SAW membawa oleh-oleh kepada Nabi, ya, bersama anak yang kecil ini nih. Salah satu misi kedatangan orang tua ini bersama anaknya adalah agar Rasulullah SAW berdoa untuk anaknya, minta doa kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antara isi doa Rasulullah SAW kepada anak tersebut adalah agar dia diperkaya, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa bagi kita semuanya untuk memohon kekayaan, diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun ibu tentu ada sebuah kekayaan yang jauh lebih bernilai, berharga ketimbang kaya secara materi, yaitu kayanya hati, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebut dengan qanaah. Ya. Sehingga qanaah ini merupakan bagian dari kunci kebahagiaan. Ya. Kunci keberuntungan. Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu. Sungguh telah beruntung atau beruntunglah orang-orang yang masuk Islam, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada hatinya rasa qanaah, merasa cukup menerima dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi ini tidak berarti seorang hamba tidak boleh meminta tambahan kepada Allah. Boleh-boleh saja. Seperti tadi dikatakan bahwasanya ungkapan doa ini, yaitu wa aghnini bifadlika amman siwak, menunjukkan pula bolehnya seorang hamba dia mohon kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini mengingatkan kita sekalian tentang betapa pentingnya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betapa pentingnya kita mohon pada Allah berupa kecukupan dengan sesuatu yang halal, dan agar kita dihindarkan dari sesuatu yang haram dalam segala bentuknya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.